Halo, apa kabar pemirsa Jawa Pos TV? Kita berjumpa kembali dalam program Semarang Rumah Kita bersama saya Sulis SA. Pada edisi kali ini, kami akan menurunkan liputan tentang Lomba Kampung Hebat. Lomba Kampung Hebat yang digagas pemerintah Kota Semarang dan Jawa Pos Radar Semarang sebagai upaya untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam turut membangun Kota Semarang untuk menjadi semakin hebat. Seperti apa Lomba Kampung Hebat ini? Ikuti liputan tim Jawa Pos TV. Upaya pemerintah Kota Semarang untuk mewujudkan kampung-kampung unggulan di Kota Semarang yang produktif dan memiliki keunggulan serta kekhasan masing-masing intens dilakukan. Wali Kota Semarang Hajah Dr. Insinyur Hefarita Gunaryanti Rahayu M.Sos atau yang intim disapa Mbak Ita terus melakukan terobosan maupun inovasi program dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk lebih peduli merawat dan menggali potensi lingkungan guna menciptakan kampung-kampung produktif, berdaya saing, bernilai ekonomis, dan bermanfaat. Salah satu program yang berhasil dilakukan pemerintah Kota Semarang untuk menciptakan kampung-kampung unggulan di Kota Semarang adalah dengan menggelar program Lomba Kampung Hebat. Bekerjasama dengan jaringan Jawa Pos Radar Semarang Media, pemerintah Kota Semarang kembali melaksanakan Lomba Kampung Hebat Kota Semarang tahun 2024. Mengusung tema bergerak bersama, semakin kompak, semakin hebat, Lomba Kampung Hebat adalah sebuah kompetisi antar kampung. Tujuannya mencari kampung-kampung yang memiliki program unggulan, unik, menarik, kreatif, dan inovatif, serta bermanfaat bagi warga dengan prinsip dari warga, oleh warga, dan untuk warga. Mengawali pelaksanaan Lomba Kampung Hebat, Mbak Ita bersama jajaran Muspida Kota Semarang telah melakukan kick-off kegiatan ini pada hari jadi Kota Semarang 2 Mei 2024 lalu. Suara kentongan yang bertalu-talu mengawali dimulainya Lomba Kampung Hebat Kota Semarang 2024. Ya, tentunya ini kan Lomba Kampung Hebat ini kan bukan yang pertama. Dan yang tahun ini saya memang minta dikhususkan kategorinya, tidak terlalu banyak tetapi mengena. Yang pertama ini kan adalah lomba proklim. Pas itu kan bagaimana sebuah atau suatu kelurahan itu bisa menjaga wilayahnya itu dari segala macam iklim, kemudian bencana, kemudian juga bagaimana bisa menciptakan ketahanan pangan, kedaulatan pangan gitu. Kemudian yang kedua adalah inovatif, dan tentunya ini kan bisa berkolaborasi karena program-program sekarang ini harus selalu didukung oleh digitalisasi gitu ya, inovasi-inovasi. Dan yang ketiga adalah untuk kesehatan. Tadi kami dari pemerintah kota ini kan mencanangkan istilahnya ya, pokoknya untuk mengurangi demam berdarah. Jadi tadi itu filosofinya kenapa pakai teratai gitu ya sama ikan, karena teratai itu menarik nyamuk untuk masuk ke situ dan dia bertelur. Nah, telurnya itu dimakan oleh ikan yang cendol tadi, sehingga tidak akan ada nyamuk-nyamuk sebagai pemicu demam berdarah. Itu sebenarnya kan hal yang murah dan bisa untuk estetika juga gitu, karena teratai itu kan juga bisa bermacam-macam warna dan indah gitu. Jadi kami ini menciptakan apa yang bisa untuk pencegahan tetapi juga menciptakan estetika. Kemudian juga yang ketiga adalah saya tadi nyuwun sama Pak Bay kan sama teman-teman dari Radar untuk ditambah kategori khusus itu adalah penanaman bawang merah, karena kita tahu masyarakat di Kota Semarang sudah beramai-ramai menanam cabai, menanam tomat gitu ya, itu yang juga
salah satu atau beberapa indikator untuk pemicu inflasi. Nah, sekarang ini yang menjadi juga yang menjadi pemicu kan ada bawang merah, bawang putih. Tapi bawang putih kan tidak bisa ditanam di Indonesia, tapi yang bisa ini adalah bawang merah. Nah, ini kita harapkan dengan masyarakat khususnya ibu-ibu ini mau atau senang nantinya berkebun menanam bawang merah, ini bisa menjaga inflasi di Kota Semarang. Kemudian yang kedua juga menjaga ekonomi rumah tangga. Kalau kita tidak perlu membeli tadi yang cabai, tomat, sekarang ini bawang merah, ini bisa menekan biaya rumah tangga, biaya keluarga. Lomba Kampung Hebat Kota Semarang telah digelar sebanyak 5 kali, yakni 2016-2017, 2018-2019, 2019-2020, 2022, dan 2023. Kegiatan ini telah berhasil menggugah partisipasi masyarakat Kota Semarang untuk lebih peduli merawat dan menjaga kampungnya menjadi lebih baik serta berkelanjutan. Sosialisasi Lomba Kampung Hebat Kota Semarang telah dilakukan beberapa waktu lalu pada saat rakor camat, lurah, dan para kepala OPD di Gedung Moh Iksan, Balai Kota Semarang. Pada pelaksanaan Lomba Kampung Hebat Kota Semarang tahun 2024 ini, ada 4 kategori yang dilombakan, yaitu Kampung Pro Lingkungan, Kampung Kreatif dan Inovatif, Kampung Sehat, dan Kampung Tanam Bawang Merah. Masing-masing kampung yang menjadi juara berhak mengantongi hadiah berupa uang tunai dari pemerintah Kota Semarang. Juara 1 sebesar 10 juta rupiah, juara 2 sebesar 5 juta rupiah, dan juara 3 senilai 5 juta rupiah. Sedangkan masing-masing juara harapan mendapatkan hadiah sebesar 1 juta rupiah. Saat rakor camat dan lurah, Mbak Ita berjanji akan mengajak lurah yang kampungnya menjadi pemenang Lomba Kampung Hebat 2024. Lomba Kampung Hebat efektif menggairahkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dan terlibat langsung dalam merawat, memelihara, dan berkontribusi positif bagi kemajuan kampung masing-masing. Dengan kreativitas, inovasi, maupun terobosan melalui program-program nyata, masyarakat semakin mampu memberdayakan diri sendiri. Lomba Kampung Hebat, puji syukur alhamdulillah tahun kemarin kita juara 1 ya Mas. Kebetulan yang mewakili itu RW 3, yaitu di RW 3 itu ada urban farming atau kelompok wanita tani yang bernama Puspitasari. Memang sudah berkembang baik, pesat, dan sudah bisa memasarkan produknya secara rutin tiap bulan. Kalau kita panen sudah bisa kita jual kepada masyarakat umum dan juga kepada masyarakat sekitar. Tahun lalu itu sampai sekarang masih tetap bagus ya, perkembangannya ada juga, kemudian masyarakat juga mendukung sangat baik. Jadi alhamdulillah sampai saat ini masih bisa kita pertahankan KWT Puspitasari tersebut. Tahun ini Pak, untuk menyiapkan atau menyambut Lomba Kampung Hebat seperti apa Pak? Oh ya, untuk tahun ini kita tetap siap menghadapi Lomba Kampung Hebat. Tapi untuk tahun ini kita tidak lagi berkonsentrasi di urban farming karena sudah pernah menang di tahun lalu. Tahun ini insya Allah kita lebih berkonsentrasi di kampung kreatif inovatif. Jadi nanti kita akan gerakkan masyarakat itu lebih intens sehingga nanti insya Allah hasilnya juga bisa lebih maksimal. Terkait KWT Puspitasari itu sudah berapa lama Pak? KWT Puspitasari itu sudah seingat saya sudah lebih dari 5 tahun ya. Jadi mereka dari awalnya dulu itu fasum yang tidak terpakai, kemudian terbengkalai, kemudian ada beberapa tokoh masyarakat dan PKK itu
tergerak untuk menjadikan tempat itu sebagai tempat untuk bercocok tanam, kemudian meningkat menjadi urban farming yang berkembang pesat sampai sekarang. Berarti ada siklus kayak jual belinya juga gitu? Ada, sampai sekarang tiap panen masih banyak warga luar maupun warga Kelurahan Sampangan sendiri yang membeli hasil tanaman dari hasil panen dari KWT Profitasari tersebut. Harapan saya juga ini tetap terus bisa ditingkatkan sehingga di masyarakat ini muncul kesadaran untuk memelihara lingkungan, kesadaran untuk memelihara harmonisasi antara masyarakat dan juga antar lingkungan. Jadi kehidupannya bisa seimbang seperti itu. Lomba Kampung Hebat juga memiliki tujuan untuk meningkatkan penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat di tingkat RW dan kelurahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Melalui pelaksanaan Lomba Kampung Hebat Kota Semarang yang digelar secara kontinu dan berkelanjutan, kini bermunculan kampung-kampung unggulan yang memiliki kekhasan masing-masing di Kota Semarang. Tidak sekadar kampung biasa, tapi kampung yang mampu menjadi kebanggaan masyarakatnya karena memiliki nilai plus, baik dari sisi kerapian, ketertiban, penghijauan, kesehatan warganya, nilai ekonomis, dan sebagainya. Lomba Kampung Hebat Kota Semarang mampu mendekatkan dan mensinergikan aparatur pemerintahan dengan rakyatnya sebagai wujud konsep bergerak bersama untuk Kota Semarang semakin hebat. Pemirsa, demikian program Semarang Rumah Kita pada edisi kali ini yang menyoroti tentang Lomba Kampung Hebat yang digelar oleh pemerintah Kota Semarang bekerjasama dengan Jawa Pos Radar Semarang sebagai upaya menumbuhkan partisipasi dan minat warga Kota Semarang untuk turut serta secara aktif membangun Kota Semarang menjadi semakin hebat. Sampai jumpa pada program Semarang Rumah Kita edisi berikutnya. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Apa yang bisa kita petik dari perjalanan Rasulullah? Kisah seperti ini tidak bisa lepas dari bagaimana Allah punya skenario. Bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi selesai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Update malam setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV.